algoritma dan flowchart. Tujuan kali ini adalah setelah mengenal bab ini Anda diharapkan dapat mengerti tentang algoritma, membuat algoritma dari suatu permasalahan, mengerti tentang flowchart, membuat flowchart dari suatu permasalahan. Tahapan pembuatan program yaitu mendefinisikan masalah dan menganalisanya, mencakup tujuan pembuatan program, parameter yang digunakan, fasilitas yang disediakan, algoritma yang diterapkan, dan bahasa program yang digunakan. Merealisasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi misalnya pertama tentu dimulai dan start, setelah itu didesain ya, digambar, dirancang dengan flowchartnya. Nah, kalau nanti cocok dia akan langsung ke bawah ya. Kalau tidak mungkin akan perbaikan lagi ya, naik ke atas ini lagi ya. Kemudian setelah selesai desainnya barulah ditulis programnya. Nah, ditulis programnya sudah jalan atau belum, sudah cocok dengan ini atau belum. Nah, kalau belum kembali lagi ke sini ya. Kalau nggak cocok dengan algoritmanya harus kembali ke sana, dikonsultasikan lagi. Setelah jadi dites apakah program sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kalau ya dia akan langsung didokumentasi, dibuat dokumentasi ya, atau user guide-nya misalnya gitu ya. Kalau enggak dia naik lagi ya, begitu prosesnya. Setelah itu diakhiri dengan N. Algoritma adalah inti dari ilmu komputer. Algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah blueprint dari program. Sebaiknya disusun sebelum membuat program. Kriteria suatu algoritma yaitu ada input dan output, efektivitas dan efisien, kemudian terstruktur ya. Nah, flowchart adalah bagan-bagan yang punya arus yang menggambarkan langkah-langkah menyelesaikan suatu masalah, merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Ada dua macam flowchart. Yang pertama sistem flowchart, yang kedua program flowchart. Nah, sistem flowchart adalah urutan proses dari sistem dengan menunjukkan alat media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Kemudian kalau program flowchart, urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program. Simbol-simbol flowchart, ada flow direction simbol, yaitu simbol penghubung alur, jadi menghubungkan antar apa itu simbol yang lain. Kemudian processing simbol, simbol proses, input output simbol atau simbol input output. Nah, jadi simbol-simbol flowchart ini. Yang pertama terminator ya. Gambarnya seperti ini untuk memulai atau mengakhiri, start atau end ya. Kemudian garis, ini garis ya, disertai dengan anak panah ya, jangan lupa itu arah aliran program. Kemudian ini preparation, itu ini untuk inisialisasi ya, inisialisasi, memberikan harga awal ya. Kemudian ini persegi panjang gini ya, ini menggambarkan proses perhitungan, entah pengolahan itu begitu. Kemudian ini apa namanya ini, jajaran genjang ya, ini untuk input dan atau output. Nah, dari input masukan, input, kalau output istilah ada output, ada print, ada cetak gitu ya, seperti itu. Kemudian ini subprogram, nah ini gambarnya seperti ini.
performa sempurna atau proses menjalankan subprogram. Kemudian ini decision atau pilihan atau menyeleksi, membandingkan pernyataan seleksi data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian konektor ini bulat gini, ini untuk kalau misalnya nggak cukup bisa dilakukan di sebelah kanan dalam satu halamannya, Kalau yang ini menghubungkan dengan lain halaman. Pembuatan flowchart, tidak ada kaidah baku. Flowchart sama dengan gambaran hasil analisa suatu masalah. Flowchart dapat bervariasi antara satu pemrograman dan pemrograman lainnya. Secara garis besar ada 3 bagian utama: input, proses, dan output. Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Sebuah proses diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Oke, sekarang kita mau lanjutkan dengan praktek. Oke, kita akan belajar membuat flowchart. Kali ini kita mau bikin flowchart beli sate. Nah, jadi langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama tentu dimulai dan start ya. Kita pesan sate dulu. Nah, kita pesan sate dulu. Simbolnya ini. Jadi ini nanti yang digunakan ini ya. Ini kita gunakan untuk start terminator, kita gunakan ini ya. Ini klik di sini misalnya. Nah, gitu. Kita hilangkan aja ininya. Kemudian kita tulis start. Nah, kemudian kita baru kita pesen satenya dulu. Nah, proses simbolnya ini kotak seperti ini. Nah, ini pesan sate. Nah, kita pesan sate dulu. Nah, setelah itu umpamanya kita pesan 10, nah misalnya. Kemudian tentu penjual akan menanyakan biasanya gini, pakai lontong, nah, nambah lontong, nah gitu. Nah, karena itu pilihan, nah itu simbolnya kita pakai ini. Kita pakai yang ini ya, decision. Nah, ini kita ditanya sama yang punya, tambah lontong. Nah gitu, tambah lontong. Kita kecilin aja, cukup segini. Nah, kemudian ditanya lagi, kurang besar. Nah, ditanya lagi, mau tambah minuman? Nah, kita bikin lagi pilihannya. Mau tambah minuman, gitu ya, misalnya. Nah, minuman. Nah, sekarang dari sini pilihan tentu ada pilihan yang dipilih ya. Jadi misalnya mau pesen nambah lontong, ya berarti nanti pilihannya adalah pesen lontong, gitu ya, pesen lontong. Kita tambahkan di sini, pesen lontong. Jika iya ya, pesan lontong, pesan lontong. Nah, misalnya gitu.
kita perbesar. Nah, kemudian yang di sini tadi berarti pesan minuman. Nah, begitu. Ini kita hilangkan dulu. Kemudian kita tambah lagi. Berarti kalau sudah pesan sate tambah lontong, benar berarti terakhir kegiatannya adalah membayar ya. Kita pakai ini, itu proses ya. Jadi ini bayar, membayar itu. Nah, sekarang kita rapikan dulu, baru kita pasang garis-garis. Nah, kita pasang garis. Ini kita garis lagi. Terus ini nggak mau lurus nih. Nah, kita delete aja kalau nggak mau lurus, atau kita copy dari sini. Dan kita garis lagi yang ke kanan. Nah, kemudian dari sini baru kita bawa ke bawah. Ini kita tambah dulu N-nya ya. Kita tambahi. Kalau sudah bayar berarti kegiatan terakhir adalah N di sini. Nah, gitu. Kita paskan tengah. Nah, sudah. Kita copy lagi ininya. Nah, ini kita hilangkan gambarnya, bloknya. Nah, kita garis. Kita rapikan dulu biar bagus. Nah, kalau sudah kita garis ini. Untuk garis yang bengkok-bengkok ya, gunakan yang ini ya. Nah, freeform ini ya. Ini ada atau di sini ya, terserah. Caranya gini. Klik di sini, klik, terus tarik kanan misalnya. Ini diluruskan dulu. Semoga lurus ya. Ini klik. Nah, baru kurang lurus. Setelah itu baru sampai sini diluruskan lagi, klik. Nah, baru ditarik ke sini. Terakhir klik 2 kali. Nah, gitu. Jangan disambung-sambung ya. Kemudian kita kasih panahnya. Nah, panahnya kita kasih. Nah, sudah. Ini kurang satu lagi garisnya, garis panahnya. Ini. Nah, begitu. Nah, kita kurang nambah ya tidaknya ya, kita tambah di sini. Pakai tag box aja ya, ini berarti ini ya. Ya, kita naikkan atau ya kita copy aja ini. Nah, ini kita edit nanti.
banyakkan ya. Nah ini ya, ini tidak. Ini tidak. Nah begitu. Nah, jadi start pesan sate. Nah setelah itu ada pertanyaan dari penjualnya, mau nambah lontong? Kalau iya berarti pesan lontong ya. Kalau tidak, dia hanya beli satenya doang. Terus ditanya lagi sama penjualnya, mau nambah minuman? Kalau iya, nah tambah pesan minuman. Kalau tidak, berarti langsung ke kasir bayar ya. Jadi semuanya, entah yang pesan ini, pesan nambah ini, tetap harus melewati bayar. Setelah bayar baru selesai gitu ya. Sekarang kita akan membuat flowchart untuk mencari bilangan genap dan ganjil ya. Caranya yang pertama tentu start dulu, kita gambar dulu. Nah, kita gambar start di sini. Start ya. Setelah itu ini ada proses pertama adalah inputkan sebuah bilangan, dalam kurung bilangan bulat. Berarti inputan itu simbolnya seperti ini. Input atau output simbolnya ini ya. Gambarnya agak miring. Nah, ada. Ini input bilangan. Nah, input bilangan. Setelah itu dihitung sisa bagi. Nah, sisa bagi itu proses. Berarti ini. Nah, hitung sisa bagi. Nah, bilangan dengan angka 2. Nah, ternyata kurang besar. Nah, ini kita kosongkan. Nah, karena ini sudah mepet, kita lanjutkan di sebelah kanannya. Kita sambung dengan konektor. Ini konektor yang ini. Ini untuk yang konektor satu halaman, ini untuk yang lain halaman, gitu ya. Sini. Misalnya ini kita kasih tanda ini ya mas itu. Maka nanti lanjutnya harus gitu ya, kita selesaikan dulu garisnya. Complete. Sudah, kita copy aja untuk memudahkan ya. Nah, begitu. Nah, kita lanjutkan di sebelah kanannya. Kita pasang dulu konektornya dulu di sini misalnya.
Nah, jadi kalau ini A, ini harus A ya, maksudnya ini sambungannya. Setelah itu diuji, nah, ditanya apakah sisa hasilnya itu 0. Nah, ya, ini jika mengatakan sisa bagian 0, maka nanti ditanya dulu apakah sisa bagian sebenarnya 0. Nah, kita pakai ini. Nah, tanya apakah sisanya sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kalau iya berarti genap ya, kita tambah sini. Kita cetak, muncul pesan ya, cetak. Kalau cetak output berarti pakai ini. cetak bilangan genap. Nah, kurang besar. Nah, kemudian sininya cetak bilangan ganjil. Nah, gitu. Kemudian kita hilangkan bloknya ini. Nah, terus kita akhiri. Nah, sini N. Nah, sekarang kita rapikan dulu. Oke, kita garis dulu. Ini oke lah, kurang pas masalahnya ya. Nah, gitu. Terus ini yang bawah ini kita copy aja biar nggak melewat. Kemudian ke kanan. Nah, sekarang tinggal garis yang panjang pakai ini. Klik di sini aja ya. Nah, di kanan sini boleh, di sini boleh, biar enak di sini aja. Nah, tinggal begini. Udah lurus, klik. Nah, udah lurus, klik 2 kali, klik. Nah, begitu. Kasih panah. Nah, itu tinggal nambah tulisan pakai tag box ya. Nah, di sini berarti tadi apa sisa 0? Tidak. Oke, kita rapikan. Nah, kita copy aja ini. Ya. Nah, jadi sudah jadi ya. Caranya demikian. Sekarang kita lanjutkan
membuat flowchart luas persegi panjang. Dari algoritmanya, inputannya ada P panjang dan L lebar. Untuk menghitung luas persegi panjang, rumusnya L sama dengan P kali L. Nah, di sini inputannya ada panjang dan lebar. Kemudian rumusnya ini L sama dengan P kali L. Kemudian setelah ketemu baru dicetak gitu ya. Sekarang kita mulai dulu, start dulu ya. Start dulu, jangan sampai keliru tandanya. Start. Start. Terus kemudian kelihatan dengan inputan. Input panjang. Kemudian input lagi lebar, kemudian baru diproses rumusnya ini. Luas sama dengan panjang dikalikan lebar. Kemudian ditampilkan tercetak. Cetak luas. Sama enaknya. Ya. Terus kita akhiri. Kemudian kita gini biar enak. Kita kasih garis. Oke. Sudah lurus. Sudah selesai ya. Oke.